Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Kembali bertemu dengan saya Rusman Rabbarani. Salam setengah merdeka dari saya. Kawan-kawan semua, pertemuan pada kali ini kita akan membahas terkait dengan dunia ketenaga kerjaan atau perburuhan. Nah, ketika kita bicara dunia ketenaga kerjaan atau perburuhan, maka erat kaitannya kita bicara hak di sini. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan inti kawan-kawan, seperti biasanya, jangan lupa diseruput kopinya agar tetap fokus, tidak gampang marahan, tidak gampang ngamuan, tentunya tidak sumbu pendek. Oke kawan-kawan, silakan. Alhamdulillah. Kawan-kawan semua, ketika kita bicara perburuhan tadi itu, erat kaitannya kita bicara hak dan kewajiban. Dalam konteks kita bicara hak, kita harus paham dulu hak itu apa sih. Tapi di sini saya ingin menjelaskan sederhana saja, secara umum saja hak itu. Nah, bicara hak tentunya bicara sesuatu yang melekat pada diri kita, yang secara otomatis mau tidak mau, suka tidak suka, harus didapatkan oleh si pekerja atau si buruh, karena kita bicara perburuhan tadi itu. Secara otomatis dia dapatkan sebagai buruh, haknya sebagai buruh atau haknya sebagai pekerja. Tanpa dia harus melawan, yang dianggap melawan tadi itu, tanpa harus berdarah-darah, berjuang dan tetek bengek yang lainnya, tanpa harus begitu. Wajib hukumnya kawan-kawan mendapatkan hak kawan-kawan sebagai buruh. Ketika itu adalah hak kawan-kawan, karena di awal saya katakan sesuatu yang melekat pada diri kita, itu yang harus kita pahami secara bersama-sama ketika kita bicara hak. Tentunya dalam konteks hak itu juga diatur oleh undang-undang. Banyak kemudian undang-undang kita yang mengatur terkait dengan berserikat, terkait dengan berhak mendapatkan penghidupan yang layak, terus kemudian terkait dengan hak-hak yang lainnya lah ya. Kita akan kupas satu persatu terkait dengan beberapa hal atau yang sering terjadi di dunia perburuhan lah ya. Mungkin banyak di antara kita yang belum tahu ya terkait dengan apa sih yang menjadi hak kawan-kawan sebagai dunia ketenaga kerjaan itu sendiri, yang ada di dunia ketenaga kerjaan itu sendiri. Oke kawan-kawan, dalam hal ini begini biasanya sering terjadi ya. Yang sering terjadi, banyak kemudian di antara kawan-kawan sebagai pekerja pastinya sebagai pekerja itu kadang tidak tahu apa haknya. Berangkat dari ketidaktahuan itu, berangkat dari ketidakpahaman itu, sehingga banyak yang diam. Nah, kediaman itu kemudian melahirkan penindasan-penindasan di dunia ketenaga kerjaan. Dimanfaatkan oleh para kaum pemodal, dimanfaatkan oleh para pemilik perusahaan atau pengusaha, ataupun orang-orang yang berada di struktur lebih tinggi di perusahaan, yang mengekor berlindung di bawah ketiak para pengusaha tadi itu. Sehingga dia juga ikut melancarkan agenda penindasan itu kepada kawan-kawan sebagai buruh. Banyak kemudian yang melakukan hal itu. Bisa kita katakan dia adalah bagian daripada kaum-kaum penjilat, bagian daripada kaum-kaum yang memang mengemis untuk kemudian agar mendapatkan jabatan lebih tinggi, posisinya aman dan segala macam yang lainnya. Padahal dia juga posisinya banyak haknya tidak dipenuhi juga oleh perusahaan. Walaupun dia sebagai orang yang berada di jabatan lebih tinggi di perusahaan itu, padahal dia juga pekerja, sama-sama pekerja, begitulah. Hanya membedakan jabatannya saja, mungkin juga berpengaruh ke upah misalkan. Itu kan hal biasa ya. Upah ini kan bisa kita lihat dari beban tanggung jawab, beban pekerjaan. Lebih tinggi beban pekerjaan ya sudah lebih tinggi upahnya. Tapi tidak kemudian harus rela rela menjadi anjing penggonggong perusahaan itu sendiri, anjing penggonggong daripada manajer, bukan manajer, tapi pemilik atau owner daripada perusahaan itu sendiri. Tidak harus menggadaikan harga dirinya, tidak harus kemudian menggadaikan harga diri yang saya maksud tadi itu adalah sampai dia juga menindas teman-temannya sendiri yang sesama pekerja tadinya. Ini yang kemudian bahaya, yang sering terjadi di dunia ketenaga kerjaan ya. Di dunia ketenaga kerjaan. Ini harus kita pahami secara bersama-sama. Di sisi lain kawan-kawan, karena berangkat
yang saya katakan tadi itu ketidaktahuan atau ketidakpahaman kita tentang hak kita sebagai pekerja sehingga dimanfaatkan. Sehingga kenapa kemudian banyak dari pekerja-pekerja itu tidak terpenuhi haknya. Karena tadi itu sudah tidak paham apa haknya, tidak punya keberanian untuk melawan karena diancam di PHK dan titik bengi yang lainnya. Itu kemudian yang menjadi masalah. Nah, di sisi lain kalau kemudian ada serikat semisal kadang diancam, kalau kamu sampai bergabung di serikat pekerja maka saya akan PHK, saya akan mutasi, saya akan potong upahnya, saya akan dan titik bengi yang lainnya lah, sanksi-sanksi SP1, SP2, SP3 sampai dengan PHK. Tidak jarang kita temui hal-hal seperti ini di dunia ketenaga kerjaan. Padahal idealnya tidak demikian. Idealnya tidak demikian. Yang harus kita pahami bersama-sama, apabila pekerjanya atau buruhnya secara sumber daya manusia itu mengalami peningkatan, maka perusahaan di mana pekerja atau si buruh itu bekerja karena mengalami peningkatan sumber daya manusia yang cukup dan tidak menutup kemungkinan dan sudah menjadi sesuatu yang pasti, perusahaannya juga akan maju karena pekerjanya cerdas, pekerjanya terjadi peningkatan sumber daya manusia SDM-nya tadi itu. Tapi logika yang dibangun di sini adalah perusahaan itu lebih suka pekerjanya maaf ya, bukan kemudian kita menjustis bahwa teman-teman itu begitu, tidak. Tapi inilah mindset yang dibangun atau mindset yang diberi yang lebih disuka oleh perusahaan. Dia lebih suka buruhnya itu tidak tahu apa-apa. Buruhnya itu diam, hanya manut, mangguk asal mangguk bagaikan kerbau dicocok hidungnya. Lebih suka buruh begitu daripada yang melawan. Karena dianggap sebagai pembangkang lah, apalah segala macam. Padahal kita tidak melawan. Ingat, buruh itu bukan melawan. Pekerja itu bukan melawan. Pekerja itu bukan membangkang. Akan tetapi pekerja itu melakukan sesuatu yang menjadi haknya. Memperjuangkan yang menjadi haknya. Karena di awal saya katakan pengertian hak itu adalah sesuatu yang melekat pada diri kita. Yang secara otomatis mau tidak mau, suka tidak suka harus didapatkan oleh buruh. Dan itu menjadi kewajiban seorang pengusaha apabila mempunyai pekerja. Itu yang harus kita luruskan secara logika berpikirnya. Nah, sehingga dari ini kita ingin mengupas itu terkait hak-hak itu. Oke ya, kita terkait yang pertama ingin saya sampaikan adalah setidak-tidaknya bicara kontrak kerja misalkan. Kawan-kawan harus paham di sini. Ketika kita bicara kontrak kerja, maka tentunya kita akan bicara terkait dengan perjanjian-perjanjian yang ada di dalam kontrak kerja itu sendiri. Ingat kawan-kawan, bicara kontrak kerja setidak-tidaknya itu tidak boleh dibuat seenak kita atau dibuat seenak perusahaan, tidak boleh. Ada kemudian aturan yang mengatur tata cara pembuatan kontrak kerja. Ada kemudian mekanisme pembuatannya, ada poin-poin yang harus dipenuhi, ada unsur-unsur yang harus terpenuhi ketika membuat kontrak kerja karena diatur oleh undang-undang. Kita adalah negara hukum, negara yang menginstruksikan kepada setiap perusahaan apabila membuat kontrak kerja harus sesuai dengan ini loh aturannya melalui lembar negara yang disebut dengan undang-undang. Ada di Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan terkait dengan mekanisme pembuatan undang-undang. Semua diatur di situ kawan-kawan. Tidak boleh seenak perusahaan, seenak dengkulnya dia, tidak boleh. Ada aturan yang mengatur itu. Itu yang pertama, masalah kontrak kerja. Nah, dalam hal ini kontrak kerja itu ini juga sering terjadi di dunia ketenagakerjaan. Kontrak kerja itu dibagi dua. Ada PKWT, ada PKWTT. PKWT itu perjanjian kerja waktu tertentu garing perjanjian kerja non tetap atau sementara. Terus ada PKWTT. PKWTT itu perjanjian kerja waktu tidak tertentu garing pekerja tetap. Nah, dua jenis perjanjian kerja ini tentunya tidak boleh sembarangan kita berikan kepada pekerja. Ada jenis-jenis pekerjaan yang bisa kita berikan jenis-jenis pekerjaan yang kita bisa berikan dua hal terkait dengan kontrak kerja ini.
Sederhananya yang ingin saya sampaikan, ini penting buat teman-teman pekerja, buruh, ataupun calon pekerja atau calon buruh, sarjana-sarjana muda itu yang lagi mencari pekerjaan semisal, ketika mendapatkan pekerjaan di suatu perusahaan, dihadapkan dengan kontrak kerja, perhatikan ini dua hal ini. Penting buat kawan-kawan ini. Satu, apabila kita mengerjakan pekerjaan pokok di sebuah perusahaan atau pekerjaan inti di sebuah perusahaan, pekerjaan course istilahnya itu adalah, maka dia wajib mendapatkan perjanjian kerja waktu tidak tertentu, garing pekerja tetap. Nah, maksudnya pekerjaan pokok itu apa? Apabila pekerjaan itu tidak dikerjakan di sebuah perusahaan itu, maka perusahaannya tidak jalan. Itu pekerjaan pokok. Artinya mau tidak mau harus dikerjakan karena menyebabkan kemacetan dalam produksi di sebuah perusahaan apabila tidak dikerjakan pekerjaan itu. Nah, sehingga karena dia mengerjakan pekerjaan pokok itu, maka wajib hukumnya memberikan perjanjian kerja waktu tidak tertentu atau pekerja tetap. Kalau kemudian bagaimana kalau diberikan PKWT atau perjanjian kerja waktu tertentu atau pekerjaan non tetap? Maka dia melakukan pelanggaran hukum. Apabila dia melakukan itu, bisa dilaporkan ke Balai Pengawas Ketenagakerjaan atau dilaporkan ke Dinas Ketenagakerjaan untuk kemudian ditindaklanjuti. Nanti kita akan bahas di segmen lain terkait daripada perselisihan hal itu. Tapi tidak apa-apa, kita akan singgung beberapa nanti di sini terkait dengan hal itu, kawan-kawan. Nah, ini penting kemudian buat kawan-kawan di sini terkait dengan jenis hal itu tadi itu. Oke ya. Nah, kalau perjanjian kerja waktu tertentu atau pekerja non tetap, PKWT tadi di awal saya katakan itu, dia hanya bisa diberikan kepada beberapa jenis pekerjaan. Yang pertama, jenis pekerjaannya sementara, yang hanya sekali dikerjakan selesai, maka diberikan perjanjian kerja waktu tertentu karena dia non tetap. Yang kedua, banyak ya di sini ya. Ada misalkan buruh harian lepas misalnya, itu bisa diberikan perjanjian kerja waktu tertentu. Kemudian ada misalnya dalam sebuah perusahaan dia memunculkan produk baru, misalkan di sebuah perusahaan uji coba daripada produk baru ini dibutuhkan tenaga kerja baru, itu bisa diberikan kontrak kerja PKWT karena masih uji coba. Tapi kalau sudah lolos uji coba, maka dia sudah mengerjakan pekerjaan pokok, maka dikembalikan, harus diberikan perjanjian kerja waktu tidak tertentu. Itu kawan-kawan harus pahami secara bersama-sama terkait daripada hal itu. Artinya non pokok dia, non pokok. Tapi paling lama 3 tahun. Ingat kawan-kawan, paling lama. Jadi begini, kalaupun kawan-kawan mengerjakan mengerjakan pekerjaan non pokok, misalnya non pokok, akan tetapi kawan-kawan lebih dari 3 tahun dan lebih dari bahkan 3 kali sudah diperpanjang kontrak kerjanya, maka undang-undang mengatur secara otomatis harus menjadi pekerja tetap. Kalaupun ambil contoh di sebuah perusahaan begini deh, ada sebuah perusahaan di mana kawan-kawan bekerja. Perusahaan itu pekerjaan pokoknya misalnya membuat laptop lah misalkan ya. Membuat laptop atau membuat gelas lah misalkan, gelas inilah misalkan. Perusahaan itu memproduksi gelas ini. Maka pekerjaan pokok di perusahaan itu adalah yang membuat bagaimana sampai gelas ini bisa jadi. Mulai dari bahannya, warnanya, apanya kan pokok ini semuanya. Nah, kemudian yang non pokok di perusahaan itu salah satunya security, salah satunya office boy misalkan. Tapi apabila lebih 3 kali mereka ini mendapatkan kontrak kerja, PKWT tadi itu lebih 3 kali diperpanjang, maka wajib dia diberikan kontrak kerja sebagai pekerja tetap, dialihkan dari PKWT menjadi PKWTT. Tidak boleh terus menerus, tidak boleh sampai 5, 6, 7 tahun, tidak boleh. Hanya paling lama 3 tahun, paling lama 3 tahun. Dan itu undang-undang mengatakan salah satu aturannya itu diatur dalam keputusan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia nomor 100 kalau tidak salah ya.
Nomor 100 terkait dengan ketentuan pelaksanaan perjanjian kerja waktu tertentu. Ada di sana mengatur hal itu. Ada beberapa pasal terkait dengan yang mengatur masalah perjanjian kerja waktu tertentu. Bahwa paling lama itu 3 tahun diatur di sana. Itu masalah kontrak kerja ya kawan-kawannya. Terus apalagi? Nah, selain masalah kontrak kerja, maka erat kaitannya kita bicara upah. Ini yang harus dipahami. Jadi begini kawan-kawan. Upah ini, buruh ini nafasnya ada di upah, pengupahan. Kalau kemudian upahnya tidak maksimal, maka saya yakin buruhnya tidak akan sejahtera-sejahtera. Ini kemudian penting bagi kawan-kawan yang kebetulan keberadaan kita di Kabupaten Sumbawa misalkan, atau di NTB misalkan. Ayo kita cek misalnya, upah minimum Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2022 ini berapa sih? Nah, sesuai dengan keputusan Gubernur Nusa Tenggara Barat tahun 2021 yang dikeluarkan pada tahun 2021 untuk upah minimum provinsi 2022 itu sejumlah 2.207.000. Kalau kemudian ada perusahaan yang memberikan upah di bawah daripada itu, maka dia sudah melanggar aturan, melanggar dan bisa dilaporkan, dan itu bagian daripada pelanggaran yang harus mendapatkan sanksi karena namanya hukum. Begini hukum ini kan memberikan kepastian. Apabila ada orang yang melanggar hukum, maka yang didapatkan adalah sanksi. Sanksinya tentunya diatur dalam beberapa sanksi. Kalau misalnya pelanggarannya tidak terlalu berat, ada sanksi administrasi yang mengatur di situ kawan-kawan. Nah, terus kalau upah minimum kabupaten kota, bicara Kabupaten Sumbawa, karena kebetulan kita di Sumbawa, saya berikan sampel Sumbawa misalkan, itu berada di angka 2.227.000. Kalau UMP tadi 2.207.000, kalau UMK Kabupaten Sumbawa 2.227.000. Nah, apabila kawan-kawan yang bekerja selama ini upahnya di bawah 2.227.000, laporkan ke beberapa pihak yang berkaitan dengan hal itu. Bisa dilaporkan ke Dinas Ketenagakerjaan, bisa dilaporkan ke Balai Pengawas Ketenagakerjaan Pulau Sumbawa, bisa juga mendatangi serikat-serikat pekerja yang kawan-kawan anggap bisa mendampingi kawan-kawan. Karena serikat pekerja diatur undang-undang untuk mendampingi, mewakili kawan-kawan ketika terjadi perselisihan hubungan industrial di sini dalam hal perselisihan upah misalkan, itu akan dibantu oleh teman-teman serikat pekerja. Kalau di daerah kawan-kawan terdapat serikat pekerja. Nah, ini yang harus dipahami secara bersama-sama dalam konteks upah. Tidak boleh perusahaan memberikan upah di bawah UMK di kabupaten kotanya masing-masing atau di bawah UMP di provinsinya masing-masing. Nggak boleh. Itu pelanggaran undang-undang. Harus kita taat, harus kita tunduk patuh kepada undang. Karena undang-undang ini panglima tertinggi di negara ini. Kalau tidak ada undang-undang, terus kita mau berpegang kepada apa dong? Ada saja banyak perusahaan yang melanggar. Ini yang paling penting kita pahami secara bersama-sama terkait pengupahan kawan-kawan. Itu adalah upah yang harus didapatkan oleh kawan-kawan. Dalam upah itu belum lagi misalnya, ketika kawan-kawan bekerja melebihi jam kerja, maka tentunya kawan-kawan harus mendapatkan upah lembur. Nah, terkait dalam upah lembur di sini diatur oleh diatur oleh aturan terkait dengan saya lupa ya keputusan berapa terkait upah lembur itu ya. Tapi yang pastinya ada. Siapa yang pastinya ada? Jadi begini. Perusahaan wajib membuat data dan pekerja wajib melaporkan kelebihan jam kerjanya dia ketika dia bekerja lembur, untuk supaya didata oleh keuangan perusahaan agar bisa dikalkulasikan berapa jam sih atau berapa jam terkait dengan kelebihan jamnya dia bekerja. Tapi kerja lembur itu apakah wajib kita ikuti atau tidak? Pertanyaannya kan begitu. Banyak pekerja misalnya, boleh nggak kita tolak ketika kita diminta kerja lembur? Boleh, sangat boleh. Karena begini, persyaratan kerja lembur itu harus ada kesepakatan di atas kertas yang ditandatangani oleh kedua belah pihak, baik perusahaan baik pihak manajemen perusahaan maupun dengan pihak pekerja. Kalau tidak ada kesepakatan, maka tidak bisa. Karena kawan-kawan dikontrak sesuai dengan jam kerja doang.
Artinya jam kerja itu nanti kita akan bahas terkait jam kerja 8 jam atau 7 jam, nantinya kita akan bahas itu. Tapi kita selesaikan dulu masalah upah lembur ini. Artinya kawan-kawan bisa menolak. Tapi kalau kawan-kawan butuh terkait kerja lembur itu, tidak apa-apa diterima. Tapi yang pastinya tadi itu, tidak boleh perusahaan tidak membayarkan, wajib membayarkan upah lembur itu. Metode perhitungannya sudah diatur dalam undang-undang, diatur dalam terkait dengan aturan yang mengatur upah lembur itu sendiri. Semua lengkap, ada aturannya semuanya. Ada aturan terkait dengan waktu kerja lembur itu dan bagaimana pengupahannya dalam keputusan menteri ya, dalam